Kemudian jemaah sekalian, sebagai contoh ketika Allah menanamkan wahyunya atau Al-Quran ke dalam jiwa Rasulullah SAW itu ketika Rasulullah SAW sedang bertahanut ya, di Gua Hira, kemudian datang malaikat Jibril, Iqra. Nah, malaikat Jibril menyampaikan perintah untuk membaca, Rasulullah menjawab, ma'ana biqari gitu. Ya, sungguh saya ini tidak bisa membaca gitu. Ya. Jadi ini fakta bahwa Rasulullah SAW itu adalah ummi, ya, tidak bisa membaca. Nah, kemudian oleh malaikat Jibril disampaikan secara lengkap ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Ya. Bacalah dengan nama Rabb kamu yang menciptakan gitu. Nah, kemudian jamaah sekalian, Allah juga berfirman kepada Rasulullah, ya. Dijelaskan ini dalam tafsir Asbabun Al-Qiyamah ayat 16. La tuharik bihi lisanaka lita'jala bihi gitu. Ya. Allah Ta'ala berfirman, jangan kamu gerakan lidahmu dengan terburu-buru. Karena awal pertama ketemu malaikat Jibril, ya. Gemeteran karena takut, maka Allah sampaikan nggak perlu takut gitu. Nggak perlu sampai gemeteran gitu, takut terhadap malaikat Jibril gitu. Kemudian disampaikan dalam Al-Qiyamah ayat 17-nya, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu gitu, ya. Sungguh kamilah yang menanggung mengumpulkan Al-Qur'an di dada kamu dan membuat kamu pandai membaca. Allah tegaskan kepada Rasulullah supaya gini jamaah, supaya Rasulullah itu kan seperti orang kalau yang pengen hafal itu bacanya cepat-cepat. Supaya cepat hafal kan dia bacanya cepat tuh. Ya, kalau orang lagi ngafalin beda tuh bacanya kan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, supaya hafal gitu. Nah, Allah sampaikan kepada Rasulullah, enggak usah gemeteran, enggak usah takut dan enggak usah cepat-cepat. Pengen buru-buru hafal enggak perlu. Gitu. Ya. Karena nanti Allah yang tanggung. Allah yang langsung masukkan Al-Quran ke dadanya Rasulullah. Bahkan kemudian di surat Toha ayat 114, Allah juga berfirman, wa qul rabbi zidni ilman gitu, ya. Katakanlah ya Rabb, tambahlah terus ilmu kepadaku. Jadi apa jamaah maknanya? Ketika kita menghafal Al-Quran atau belajar, itu harus ada niat minta ditambah terus ilmu dari Allah gitu, ya. Jangan pengen cuma ngapalin cepat satu ayat aja, enggak. Harus ada kemauan untuk bisa menghafalkan misalnya Al-Quran dalam 30 juz misalnya gitu. Dan enggak perlu buru-buru gitu cara membacanya, ya. Kenapa jamaah tidak perlu buru-buru? Karena gini, ya, setelah saya telaah ini, ya, kan Rasulullah selanjutnya setelah ada firman Allah itu, Rasulullah itu selalu tenang ketika menerima wahyu, ya. Kemudian Allah melarang Rasulullah SAW itu meniru bacaannya malaikat Jibril kata per kata atau per kosakata gitu. Jadi artinya dengerin dulu sampai selesai nih. Kalau ada kiai nerangin, kalau ada guru nerangin gitu, jangan diikutin kata per kata, tapi dengerin dulu sampai selesai, sampai faham apa yang dimaksud dengan apa yang disampaikan gitu, ya. Baru setelah faham baru dihafalkan per kosakata gitu. Jadi ada baiknya ketika kita menalal Al-Quran itu jangan hafal dulu satu per kosakatanya dalam satu ayat, tapi paham dulu ayat ini maknanya kemana. Nah, setelah itu baru kita hafalkan gitu, ya. Sehingga apa jemaah? Sehingga nanti Quran itu begitu kita hafal, istilah orang Sunda bilang tidak hafal cangkem. Hanya hafal di kepala gitu, tapi makhrajnya enggak benar, ya. Gitu, tajwid tanwinnya enggak benar, gitu, bacaannya enggak benar, maknanya juga enggak hafal.
gitu. Jadi harus dengerin dulu nih apa yang disampaikan oleh kiainya dan hafal dulu gitu dengan maknanya ya, baru kita menghafalkan gitu ya. Kalau sudah gitu, maka jemaah apa yang kita hafalkan itu akan tersimpan dengan baik di dalam dada kita ya, dan di dalam otak kita gitu ya.